Halo teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi, mari kita pahami tentang apa itu data dan normalisasi. Teman-teman, pernahkah kalian melihat kamar yang berantakan seperti ini? Kita analogikan ini adalah data. Data yang berantakan akan sangat susah kita untuk mencarinya. Sama seperti dengan kamar yang berantakan ini, kita ketika mencari suatu barang akan susah mencarinya. Nah, sama juga dengan data, jika belum melewati normalisasi seperti kamar ini, berantakan dan tidak akan bisa kita mencari dengan mudah. Tentunya kawan-kawan, untuk kita buat kamar ini lebih teratur, kita harus merapikannya. Sama dengan data, untuk membuatnya lebih teratur, kita harus melalui normalisasi. Normalisasi itu terbentuk dari 3 langkah atau 4 langkah. Ada 1 normal form, 2 normal form, 3 normal form, sama Boyce code normal form. Kita sudah rapi, tentunya kita akan nyaman juga untuk kitanya, dan juga kita akan gampang dalam mencari sesuatu. Sama juga dengan data, ketika kita rapikan dengan melalui normalisasi, itu akan mempermudah kita dan membuat kita nyaman. Nah teman-teman, mungkin sekarang kalian sudah mulai paham apa itu data dan normalisasi. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi tabel universal dari pandangan lo itu apa sih? Kalau menurut gue ya, tabel universal dalam konteks basis data adalah tabel yang menyimpan semua atribut yang diperlukan untuk sebuah sistem. Nah, sebelum dilakukan proses normalisasi, dalam hal ini semua data yang belum disusun dengan cara yang efisien dan terstruktur, sehingga seringkali ada redundasi data dan ketergantungan fungsional yang tidak diinginkan oleh kita. Nah, kalau menurut gue sih gitu. Nah, seperti di pinggir ini ya guys, contoh tabel data tentang manajemen. Nah, terus lu tahu nggak materi tentang 1NF atau first normal form? Waduh, gue kalau materi itu gue kurang paham Pai, soalnya itu materi tugas si Aldi. Si Aldinya mana? Lah iya, dia mana ya? Nah itu dia, sini Di. Kenapa nih? Pai mau nanya. Nanya apaan? Lu tahu materi tentang 1NF berarti atau first normal form? Oh, nah jadi first normal form itu sebuah tabel yang dimana first normal form itu bisa dikatakan 1NF jika memenuhi 2 syarat. Nah yang pertama, tidak ada atribut yang memiliki nilai berulang atau grup berulang. Artinya setiap kolom dalam tabel hanya berisi nilai atomik atau nilai yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap kolom berisi nilai yang bersifat unik untuk setiap baris. Nah jadi intinya first normal form itu adalah, atau bisa kita bilang, menghilangkan nilai berulang dalam satu kolom. Nah jadi ini Pai contoh tabel dari first normal form data management. Oh,
Nah, kan lu tadi 1NF-nya nih, Di. Ya. 2 Nggak tahu gua. terus Siapa? Itu dia. Dia di mana ya? Coba gua telepon dulu dah. Oh, lu di mana? ini udah nyampe di kampus. Sini kan gua di depan kampus, di lapangannya. Ya, bentar. Dulu. Oke. Mat mulutnya enak. Tulut Biasaan. alum nih jalan deket. Kan ini kita ngebahas tentang 1NF ya. 1NF itu kan intinya menghilangkan nilai berulang dalam satu kolom. Nah, materi lu kan 2NF nih. Ya. 2NF itu apa sih? Nah, 2NF ya. Oke, jadi 2NF itu atau bisa dibilang second normal form ya kan. Jadi itu adalah sebuah tabel yang mana dikatakan berada dalam 2NF jika sudah memenuhi 1NF tadi yang pertama nih yang masih resi Aldi. Nah, jadi kalau udah lewat 1NF baru bisa lanjut ke proses 2NF yang dimana di situ nggak ada ketergantungan parsial atau partial dependensi. Artinya setiap atribut non primer atau atribut yang bukan bagian dari kunci utama harus bergantung sepenuhnya pada seluruh kunci utama, bukan bagian dari kunci utamanya gitu, atau simpelnya menghilangkan ketergantungan parsial terhadap kunci utama gitu 2NF tuh. Iya. Jadi lu sekarang udah tahu, Pai? Udah tahu. Tapi lu ada contoh tabel dari data manajemen ini gak sih materi kita? Oh, kalau yang second NF ada nih. Nah, jadi buat contohnya ada di sini ya kan. Buat contoh tabel second NF yang ada di sini. Nah, Pai, lu dari tadi nanya mulu nih. Iya. Sekarang gue gantian nanya ke lu. Apa tuh? Menurut pemahaman lu, apa sih itu BCNF? BCNF menurut pemahaman gue itu sebuah tabel dikatakan berada dalam BCNF jika sudah memenuhi seluruh NF atau normal form yang tadi udah dijelasin sama teman-teman. Dan untuk setiap ketergantungan fungsional harus menjadi primary key. Artinya semua ketergantungan fungsional harus berasal dari primary key-nya. Jadi intinya tuh BCNF memastikan bahwa setiap ketergantungan fungsional berasal dari primary key. Oh, kayak dia. Jadi kayak gitu. Oh. Nah, setelah hasil yang tadi kita akan menjelaskan ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, yang pertama itu ada entitas kepala divisi. Nah, primary key-nya yaitu kode kadif. Nah, sebagai identifikasi unik untuk setiap kepala divisi. Yang kedua yaitu nama kadif. Nah, nama kadif ini menyimpan nama kepala divisi. Hubungannya yaitu kepala divisi memiliki hubungan dengan entitas laporan melalui atribut kode kadif. Yang selanjutnya itu entitas manajer. Nah, entitas manajer ini primary key-nya yaitu kode manajer. Sebagai identifikasi unik untuk setiap manajer. Yang selanjutnya itu nama manajer. Nah, nama manajer ini untuk menyimpan mana manajer, nama manajer. Nah, untuk selanjutnya itu hubungan manajer memiliki hubungan dengan entitas laporan melalui atribut kode manajer. Yang seterusnya yaitu entitas laporan. Nah, untuk laporan ini primary key-nya itu nomor surat. Nomor surat ini digunakan sebagai identifikasi unik untuk setiap laporan. Yang kedua kode kadif. Kode kadif foreign key yang mengacu di identitas kepala divisi. Nah, selanjutnya kode manajer. Nah, kode manajer ini foreign key yang mengacu identitas manajer. Nah, untuk tanggal, tanggal ini untuk menyimpan tanggal laporan. Nah, untuk selanjutnya itu hubungan. Hubungannya adalah laporan terkait dengan kepala divisi. Nah, kepala divisi ini berdasarkan kode kadif. Untuk laporan terkait dengan manajer berdasarkan kode manajer. Nah, kode manajer ini nih. Laporan memiliki hubungan dengan entitas detail laporan. Nah, untuk selanjutnya itu entitas detail
laporan. Nah, yang pertama itu nomor surat foreign key yang mengacu ke identitas laporan. Yang kedua yaitu nomor program atau foreign key-nya yang mengacu ke identitas program. Yang selanjutnya itu anggaran awal. Nah, anggaran awal ini untuk menyimpan nilai anggaran awal. Selanjutnya itu realisasi anggaran, yaitu untuk menyimpan nilai realisasi anggaran. Hubungannya adalah yang detail laporan terkait dengan entitas laporan melalui nomor surat. Nah, nomor surat ini ya. Nah, untuk detail laporan juga terkait dengan entitas program melalui nomor program. Dan yang terakhir yaitu entitas program. Nah, ini entitas program. Nomor program atau kita sebut juga primary key-nya sebagai identifikasi unik untuk setiap program. Nah, untuk selanjutnya nama program. Nama program ini untuk menyimpan nama program. Hubungannya adalah hubungan program memiliki hubungan dengan entitas detail produk. Nah, yang di atas tadi dengan entitas detail laporan melalui atribut nomor program. Nah, mungkin sudah segitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
should fuck her in a Benz.